Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, Guru Pendidikan Pancasila di UPT SMK Negeri 10 Jeneponto. Dalam video ini, saya ingin berbagi praktik baik dengan program inovasi pembelajaran Gemilang, Gerakan Edukasi Melek Interaktif Literasi Aktif Nasionalis Global. Gemilan adalah bentuk ikhtiar untuk menjawab tantangan pendidikan abad 21 dengan pendekatan humanis, adaptif, dan berbasis teknologi. Hari ini di banyak ruang kelas, di banyak perpustakaan, kita melihat buku mulai kehilangan peminatnya. Siswa tak lagi membuka lembaran demi lembaran halaman, tapi jari mereka tak berhenti menggulir layar. Dunia mereka ada di genggaman digital yang serba cepat dan tanpa batas. Namun di balik cahaya layar itu, pelan-pelan semangat belajar mulai redup. Di tengah semangat transformasi menuju era Society 5.0, pendidikan seharusnya menjadi jembatan antara teknologi dan kemanusiaan. Tapi kenyataannya, di lapangan tidak selalu seindah konsep. Berdasarkan rapor pendidikan nasional pada tahun 2003, hanya 32,65% siswa di sekolah kami yang mencapai kompetensi minimum literasi membaca. Itu berarti sebagian besar siswa belum mampu memahami teks secara fungsional. Para siswa mau membaca buku ketika saya harus memaksa mereka dan saya harus menekan mereka. Namun konsep memuliakan jauh dari hal itu. Maka dari situ saya mulai sadar bahwa siswa bukan malas belajar, melainkan mereka hanya belum menemukan cara belajar yang sesuai dengan dunia mereka. Dunia mereka bukan di lembaran buku itu lagi, tapi di layar ponsel. Maka saya tidak melawan teknologi itu. Saya rangkul dan saya jadikan sahabat dalam pembelajaran yang akan saya rancang agar siswa saya semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan saya lakukan. Langkah pertama yang harus saya lakukan tentu merencanakan sebuah pembelajaran mendalam yang sesuai dengan dunia para peserta didik saya. Langkah awal yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Selanjutnya saya harus mengidentifikasi atau memahami karakteristik materi pelajaran yang akan saya berikan kepada peserta didik. Lalu saya menentukan dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Setelah saya menentukan profil lulusan yang akan saya capai, maka saya mendesain sebuah perencanaan pembelajaran yang tentunya harus sesuai dengan dunia para peserta didik saya. Di desain pembelajaran, saya sudah menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan, serta menentukan kerangka pembelajaran, di mana kerangka pembelajaran di sini saya menentukan praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran serta pemanfaatan digital dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran mendalam, konsep memuliakan harus diutamakan, di mana konsep memuliakan ini harus menerapkan 3 prinsip pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam konsep ini ada 4 olah yang harus diterapkan: olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olahraga. Dalam lingkungan pembelajaran atau pengalaman belajar, saya merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan mulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup, di mana saya mendeskripsikan pengalaman belajar dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dalam pembelajaran ini, tentu saya memberikan pemahaman kepada peserta didik agar kita mampu saling memuliakan dalam proses pembelajaran. Dan tentunya penerapan prinsip pembelajaran untuk berkesadaran dan untuk melakukan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan harus ada dalam tahapan pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran di awal saya memberikan konsep
Bagaimana peserta didik sadar bahwa apa yang dipelajari pada hari itu adalah sesuatu hal yang bermakna, yang mampu dia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya dan tentunya bermanfaat untuk kehidupan mereka. Dalam proses pembelajaran kita tidak boleh lagi menggunakan pembelajaran yang konvensional, di mana kita harus membuat sebuah pembelajaran yang interaktif sesuai dengan dunia mereka. Dunia mereka senang dengan HP, dunia mereka senang dengan bermain, dunia mereka senang dengan happy. Mari kita hidup di dunia mereka dengan membuat sebuah pembelajaran yang interaktif, yang sesuai dengan harapan dan keinginan mereka agar pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna dan menggembirakan bagi peserta didik kita. Dari hasil identifikasi yang telah saya lakukan, menyatakan bahwa mayoritas siswa ternyata sangat antusias dengan aktivitas berbasis digital. Dari sinilah saya menciptakan aplikasi pembelajaran berbasis Android, di mana media belajar ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Aplikasi ini berisi video interaktif, kuis mandiri dan materi dalam bentuk visual dan audio. Desainnya dibuat sederhana, menarik, dan mudah dipahami. Siswa bisa belajar di rumah, di perjalanan, bahkan saat waktu istirahat. Saya ingin mereka merdeka menentukan cara belajar mereka sendiri tanpa harus tertekan, dan mereka harus belajar sesuai dengan dunia mereka. Di kelas saya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam ini lebih berfokus atau berbasis digital, karena dunia mereka adalah dunia digital yang tidak bisa dihindarkan lagi. Saya ajak siswa untuk berdiskusi, menganalisis fenomena sosial, dan mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka belajar berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan memecahkan masalah nyata dengan menggunakan aplikasi yang telah saya buat dan menggunakan aplikasi digital yang mereka mampu untuk gunakan dan mengaitkan fenomena-fenomena yang ada dan menyesuaikan dengan materi-materi yang ada yang telah saya sediakan di aplikasi. Teknologi ini saya gunakan bukan untuk mengganti guru, tetapi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Disinilah mereka mulai merasa belajar bisa seseru bermain asal diarahkan dengan benar. Dan yang paling membahagiakan, beberapa siswa mulai menciptakan konten edukatif digital tentang nilai-nilai kebangsaan. Mereka tidak sekedar belajar, tetapi mulai berbagi pengetahuan. Itulah makna sejati dari belajar yang hidup dan menyenangkan. Pencapaian terbesar bukan pada angka, melainkan perubahan sikap. Mereka kini belajar dengan kesadaran, bukan terpaksa. Mereka membaca bukan karena disuruh, tetapi karena mereka ingin tahu. Dari pengalaman ini, saya belajar satu hal penting. Pembelajaran mendalam lahir ketika guru mau turun ke dunia siswa, memahami cara berpikir mereka, dan menuntun mereka menemukan makna sendiri dari setiap proses belajar yang mereka inginkan. Menjadi guru hari ini berarti menjadi sebuah jembatan antara dunia pendidikan dan dunia mereka, yaitu para siswa kita. Antara masa lalu yang kaku dan masa depan yang lentur, inklusif, dan membebaskan. Gemilang bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang keberanian untuk berubah dan ketulusan untuk memanusiakan proses pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah kita. Ketika kita membuat sebuah pembelajaran dan merancangnya dengan cinta, maka belajar bukan lagi sebuah beban, tetapi cahaya yang menuntun masa depan, agar para siswa kita menjadi generasi yang sukses dan bisa menjadi generasi yang membanggakan di masa depan. Maka mari kita mengajar, mari kita belajar bersama-sama untuk saling mencintai dan membuat pembelajaran yang bermakna untuk mereka, agar mereka mencintai pelajarannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.